Sedap. Semua ngerokok aja nggak apa-apa. Jatuh. Ya nggak apa-apa dah. Apa yang jatuh tadi? Ekonomi Indonesia. Orang Jepang marah nggak ya kalau kita berisik sini? Nggak juga sih sebenarnya, kan tempat terbuka. Oh iya. Kayak misal tempat-tempat tertutup mungkin. Kayak di kafe aja dibatasin jam waktunya. Emang nggak ngomong langsung mereka, cuman ada aja tatapan nih, ngeliatin gitu. Nih. Speakernya di sini. Set. Nah. Oke, jadi sekarang kita ada di Nerima. Sebetulnya ini suasananya gue suka banget nih, suka sekali. Karena ini kan jarang kan, pemandangan ini jarang ada di Indonesia kan. Nih jadi kita ngobrol biasa aja Zul, nggak usah formal. Lu mah kalau kena kamera langsung kaku sih, anjir. Karena kamera juga biasa nggak pernah ngomong nih, buat konten gym paling cuman gitu Iya doang. sih, konten gym diem sih. Jadi ini Zul tinggal di Tochigi. Tochigi itu daerah atas. Agak atas dari sini. Di Hokkaido. Iya. Kejauhan. Tochigi. Jadi kalau misalkan dari Nerima nih ke Tochigi, kita pertama ke Shinjuku. Apa Ueno? Ke Ueno, dari Shinjuku juga bisa naik trade. Cari tempat yang enggak ini dong. Enggak rapat banget gitu naik keretanya. Apa kosong nanti? Kalau jam-jam segini agak lenggang sih Bang. Kalau misal kayak jam-jam sibuk mungkin dari jam 3 sampai jam 5. Kemarin gue dempet banget tuh kayak Michael Jackson gue. Lepas tangan juga masih bisa berdiri gitu. Biasa Bang kalau di sini. Apalagi kayak daerah Shinjuku, dari Saitama tuh. Itu udah rapat banget. Kemarin kan gue ini, ya pokoknya gue mau podcast di Night in Tokyo. Kalau lo tahu. Itu dia ngomongin soal diaspora ya, orang yang tinggal di sini lama tapi orang Indonesia diaspora, lu tau nggak pemahaman itu? Gak tau sih. Ya udah itulah pokoknya. Yeah. Nah dia mau diskusi sudut pandang orang Indonesia yang kerja di Jepang gitu-gitu. Nah kalau gue kan tidak masuk itu sebetulnya, tapi ya udahlah kita bikin podcast di situ. Namanya Aiman yang punya podcast. Nah dia tuh ini ngajak gue ke Ginza. Ke Ginza. Masih di Tokyo kan? Iya, tahu. Ginza. Asik juga tuh. Cuman memang susah transportasi. Dia kan perumahan. Jadi jalan kaki tuh jauh. Jadi gue naik taksi lagi dari stasiun. Nah itu gue berangkatnya jam 7, jam 8. Pagi? Malam? Wah meninggal itu. Rapet banget. Nah terus kan istri gue tuh nggak bisa di tempat yang terlalu sempit banget gitu. Sempit banget, sesak napas kan. Yeah. Jadi gue jagain terus tuh. Itu sampai besi atas tuh sampai gue kan pokoknya gue anak gym lah. Otot gue gede. Wow, jadi mau dorong-dorong bodo amat dah. Terus ada yang cewek Jepang kesakitan, Pak. Karena kena sikut gue. Gue buka lah sikut gue. Dia masuk ke pelukan gue kan. Dia ada 2. Jadi gue punya istri 2. Tapi ini serius Bang ya, kayak rezeki nongpol ya, kayak anime momen lah bisa dibilang. Kemarin tuh dari Shinjuku pulang ke Tochigi kan. Nah, ini posisinya tuh berdiri emang, ada barengan sama cewek. Masuk berdiri, udah habis tuh lewat situ masuk di Oyama. Dia masuk di Oyama tuh udah kosong tuh tempat duduk. Jadi duduk lah berdua aja sebelahan. Gue tuh di pinggir banget dan dia di sebelah sini. Kayak gue ya emang biasa tidur kan, tidur tiba-tiba kok pundak kiri berat nih. Ya cewek. Gue kira penunggu gunung gede. Ya cewek gue bilang. Aduh anjir. Ya cewek gue bilang apa? Ini kapan lagi? Bawaannya pengen ngelus aja gitu. Iya kan. Tas kete mah tolong minta tolong ya. Goblok. Terus. Udah sampai di Ishibasi. Turun dia. Gue masih lanjut lagi. Lu nggak minta nomor WhatsApp-nya? Gak berani ngomong lagi. Cemen. Gue mau kalau jadi lu mah. Aduh. Udah kalau istri gue nonton cekek gue. Udah dia bangun, udah turun langsung. Gue menasai. Iya udah aja. Gue menasai. Cium kening. Mau lama-lama juga nggak apa-apa maksudnya ikut ke rumah ya gitu.
Tapi kayak orang tolol tau kalau misalkan dia nyender sampai rumah sampai Tochigi. Itu lagi jadi senderan gitu. Terus momen-momen anim. Sama pernah di taman waktu itu. Duduk gini kayak. Jadi posisi bangku tuh ada 3 kan. Sini 1. Sana bener kayak gini nih. Jadi tuh cewek tuh anak SMA. SMA tuh emang di belakang taman. Jadi dia tuh duduk di sebelah situ. Guanya duduk aja sambil resetan baca buku. Ngeliat kan di sebelah ada cewek nih. Udah baca buku lagi. Tiba-tiba pindah ke kursi nomor 2. Gue masih baca buku, masih liatin aja baca buku. Tiba-tiba pindah ke sini. Terus ngobrol aja. Suzuki namanya. Oh, Suzuki. Berapa cc tuh? Ini nama kayak motor. terus Itu apa duduk habis itu ngobrol kan, ditanyain sama dia. ya. Nah habis itu gue tanyain balik, kenapa di sini, kenapa nggak sekolah, lagi apa jam olahraga, dia bilang. Kenapa nggak suka olahraga, nggak terlalu bisa olahraga, dia bilang. Jadi makanya kabur ke sini. Ntar dimarahin nggak? Oh, berarti dia memang lagi ngikutin tren Indonesia. Kabur aja dulu. Iya, kabur aja dulu. Anjing. terus Habis itu guanya kan nggak lama kan itu kan, cuma sampai jam 5. Itu dari jam 4 di situ. Waktu itu waktu gua mau pulang, gue bilang mau pulang, balik aja ke sekolah, gue bilang. Jangan ini, jangan kabur dari sekolah, gue bilang. Iyalah, abang-abangan banget itu. Sebaik banget. terus Iya, makasih. Cuman gitu doang sih. Tapi berarti lu udah pasif berarti. Kayak orang Jepang ngomong tuh lu udah pasif. Maksudnya dia ngomong lu lumayan ngerti gitu. Ya kayak misal mereka yang ngomong tuh ngerti pasti. Emang kayak ya percakapan sehari-hari, Bang. Iya, berarti lu terbata-bata tapi. Apa udah lancar? Lumayan. Wah, sugoi. Berapa tahun? Udah setahun, dari tahun berapa lu ke Tochigi? Dari 2024 bulan 1. Oh, udah setahun lebih lah. Pas banget. Setahun 1 bulan. Oke lah. Soalnya di tempat gue kerja tuh emang apa? Diwajibin buat komunikasi, Bang. Soalnya kan Oh iya, lu harus, iya betul, setuju gua. Karena lu ketemu sama kakek-kakek. Iya. Brutal. Ya tiba-tiba suka pargoy gitu kayak kakek. Ya, kadang nggak mau makan tiba-tiba. Tapi asik sih. Soalnya memang kadang ya kita punya utopia harapan yang pengen kita ciptain itu loh, istri orang Jepang. Bukan karena kita sering nonton Jeff ya teman-teman. Tapi itu juga ada. Nah, ada cerita nih Bang waktu itu. Di mana ya, daerah mana ya? Yang kocaknya tuh orang Indo cowok. Mungkin ya pengaruh kebanyakan nonton film tadi. Iya. Kayak masuk ke rumah orang. Dikira duduk langsung disepong. Ya, tiba-tiba nelanjangin orang, ceweknya keenakan. Nah, selesai dia merkosa tuh cewek, dilaporin ke polisi, deportasi. Ceweknya keenakan? Ya, pikir dia kalau misal gua telanjangin. Oh, jadi dia beneran ngikutin. Plek ketiplek. Iya. Nah, ini kalau gua telanjangin goblok. Ini cewek kalau gua telanjangin kayaknya bakal keenakan ini. Ntar besok-besok gua bisa balik lagi ngintar lagi nih. Gak taunya selesai dari situ 20 menit gak salah cuman. Langsung telepon polisi datang, ketangkep, deportasi. Jangan kebangetan tolol jadi orang. Kayak gua nggak tahu ya Indonesia rata-rata atau tidak, cuman beberapa tuh ada pemain sinetron yang antagonis yang sangat jahat. Kalau di mall tuh dijambak ibu-ibu gitu. Maksudnya kan bedakan antara film dan sama kejadian nyatanya tuh bedain. Gitu. Kayak jadi, itu tuh cerita tuh udah di setting segitu rupanya gitu. Kenapa lu harus ngikutin kalau lu harus nganggap itu tuh kehidupan nyata gitu. Goblok emang. Bocah-bocahnya baru 20 tahun. Magang lagi. Tapi emang orang magang kayak anjing ya? Iya. Ya. Ada hal apa yang kayak anjing orang magang? Lu jatuhnya magang bukan? Bukan. Gua Tokute. Jadi bisa apa singkatannya tuh? Tingkatannya tuh apa? Coba jelasin. Apa dari itu kan yang setahu gue Bang ya. Magang tuh udah magang habis itu baru ke Tokute Gino sekarang. Nah, Tokute Gino itu magang nih namanya apa nih? Apa ya nama? Anjing lah gitu. Ya, gitu. Si magangnya anjing. Nah,
Toko Tegino ya, Toko Tegino. yang punya visa ke apa? Visa Keterampilan khusus. Oke, visa keterampilan khusus. Terus atas lagi? Terus lagi Toko Tegino lagi yang tingkat 1. Oh, Tingkat 1, tingkat 2. Tingkat 2 tuh apa Toko Tegino? iya benar. Oh benar, Toko Tegino tuh berarti ada levelnya. Nah, yang tingkat yang selanjutnya tuh itu yang bisa ngajuin visa seumur hidup di sini. Oh gitu. Jadi bisa stay lama di sini. Ini orang-orang magang yang lu pernah dengar menyebalkan tuh apalagi tuh? Kayak gue suka deh ngeliat orang-orang tolol seperti itu. Mabok, Bang. Mabok. Gue tuh di tempat gue tuh ada ini rombongan anak-anak magang. Jadi tinggal di satu rumah tuh 3 orang, rombongan cuman anjing. ya. Anjing kalau dikumpulin gonggongnya kuat banget ya. Gonggong itu kan yang kata PS Hati yang di Osaka. Oh iya. Itu Itu tolol dia. iya kan pada gonggong tuh. Lanjut terus. Ya. Jadi diajak, cuman yang tinggal di rumah tuh 3 orang, cuman kumpulnya banyak. Ada yang dari Gunma datang, dari Tokyo datang, ada yang dari tempat Kebanyakan orang Indonesia dari mana aja? Sorry. Gunma. Di Tokyo juga banyak. Tokyo. Daerah Saitama. Nah, Banyak juga. Oh, gue kemarin ke daerah Saitama tuh. Kawagoe. Kawagoe. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi, kalau biasanya sih kita punya ikatan batin kalau ketemu sama orang Indonesia. Cuman kalau di Tokyo kalau nggak kenal-kenal banget mending gak usah dekat. Takut minjem duit. Saran gua nggak usah, kalau misal ketemu orang di Jepang, orang Indo di Jepang, nggak usah ditegur. Pura-pura nggak tahu aja udah. Gua aja kemarin pernah Tapi kan lu sebel kalau ditegur nggak dibales. Mending kita jadi baik. Walaupun bocah kayak anjing ya udah biarin. ngeluncak Bang ntar. Biarin ngelunjak. Yang penting kita sukses sendiri gitu. Maksudnya sikap ngelunjak itu tidak berdampak dengan kesuksesan kita, betul? Jadi udah kita selalu baik. Anjay, the best kata-kata gue. Terus apa lagi? Ya, Bocah magang brengsek. Itu mabok dampaknya apa coba? nyembah toilet kadang. Oh, nyembah toilet kayak biasa kayaknya deh. Nyembah Bocah toilet. Nah, nongkrong. selesai nyembah toilet, biasanya agak sadar tuh, minum lagi, keliling dia Bang. Terus? Jadi kan posisi kemarin tuh di rumah itu tuh kan rumah satu kan dikasih sama perusahaan kan. Nah, di rumah satu itu di belakang itu kayak apa? Tempat militer. Apa sih, tempat tentara. Jadi malam-malam kan posisi ceritanya tuh. Posisi malam-malam tiba-tiba rumah tuh disenterin sama tentara. Ya pada keluar kita. Kenapa? Itu temen lu masuk sawah dibilang. Kita berarti lu juga ikut dong mabok. Kagak, gonya. Gue nggak mabok, gue nggak minum situ. Oke. Oh, berarti sama circle lu. Iya. Terus Bukan circle sih. Gimana ya? nggak mau temenan. Enggak. Nggak mau dianggap. Emang baru kenal. Oh iya. Baru kenal disuruh ikut. Nah, kalau misalnya kayak kumpul mereka bilang tuh mabok terus ke sawah. Ya disenterin sama apa? Militer itu dibilangin. Itu temen lu mabok ini dijagain, ntar keliling kemana-mana dia. Nanti nelanjangin anak perawan mana lagi? Sama apa? Ya judi itu ya dampaknya paling minjem duit Bang. Jadi Iya. karena tuh suka panik tuh kalau misal di chat pribadi tiba-tiba langsung manggil nama Jul. Nah ini minjem duit ini. Kenapa? Itu gue masuk materi grateful tuh. Kenapa? Ya kenapa? Ini gini nih, gua tuh gini. Awal lagi nih orang minjem duit. Zul, jadi gini. Bener lagi. Jadi gini, dia mau cerita tentang keburukan baru. Nanti jual cerita sedih dulu, baru ke intinya. Iya, neneknya Bridging. Neneknya standing. Neneknya naik motor. Bridging cerita sedihnya dulu, baru minjem duit. Apalagi? Bocah magang. Sama ya apa? Kayak mereka yang magang tuh kan bahasanya kan kurang banget kan Bang. Kayak gua yang apa? Yang Toko Tegino tuh emang harus udah lulus fasih lah. Ya, minimal lulus N4 itu paling nggak bisa walaupun terbata-bata bisa ngobrol. Paling nggak ngerti lah apa yang mereka omongin, walaupun kita mau ngomongin apa kita agak susah. Pelan-pelan. Nah, mereka yang magang tuh cuman batasnya N5 doang. N5 doang juga nggak dapat sertifikat mereka. Jadi ya kosong bawa badan doang gitu. Nggak ada sertifikat apa. Soalnya magang kan. Isi kepalanya masih di Jakarta. Ya, masih ya mikirin
oh ke Jepang nih, ke Jepang bukan mikirin kerja, liburan. Nah, Goblok. jadi waktu gajian habis ya jajan sini, pergi sana, pergi situ, ngabisin duit habis ya larinya ke kita, Iya. pinjam duit. Mhm. Keselnya situ doang sih. Nah pas ditagih tuh kadang, maaf ya bulan ini ngirim banyak ke Indo karena orang tuaku butuh gini. Nah, buat teman-teman semuanya, ketika lu punya hutang, persetan sama kesejahteraan keluarga lu. Utang lu lunasin dulu, baru keluarga. Lu nggak bisa ngirim keluarga kalau lu punya utang. Orang tuh mikir ya kalau punya utang itu ya udah nanti bisa gue bayar lah nanti gitu. Padahal kan orang yang dihutangin juga kadang punya kebutuhan. Iya. Apalagi ada tiba-tiba. Makanya gue tuh sekarang Pak udah nggak mau minjemin duit. Nah dan yang lucunya lagi tuh gini bang, lu kemarin pergi sini ke sini bisa, kenapa nggak bisa minjemin duit gue cuma Nggak segini bisa doang? gitu dong. Nah itu banyak banget itu yang ngomongin gitu. Nah kayak misalkan gue ke Jepang nih lumayan gue ngeluarin duit banyak nih karena kan bawa istri. Nah tapi balik lagi pun kayak misalkan keluarga gue butuh sesuatu, terus sampai ada bahasa seperti itu kayak misalkan oh lu jalan-jalan bisa, masa ke keluarga nggak bisa, masa nggak bisa minjemin gue duit, boy ini gue jalan ke Jepang gue nabungnya setahun gitu. Makanya gue ngerasa lu kalau misalkan emang ngeliat orang sukses atau ngeliat orang seneng-seneng, Usaha. Iya. kejar dia, bukan lu marah terus sampai bilang lu kok nggak baik sama gue, lu kan enak gitu. Ya gue enak karena pedihnya nggak gue upload. Bener. Ya sama kayak, ya bener sih bang, kebanyakan itu ya bang. Iya kan? Kebanyakan. Nah, kayak teman-teman kemarin tuh sebelum berangkat bang, masih di LPK tuh kayak ngapain ke Jepang, ngabisin duit banyak buat pelatihan segala macem ini. Dan juga ntar ke Jepang jadi kuli segala macam lah dibilangin. Terus ada sampai sini, tutor dong, kasih tahu dong, ini dong, gimana caranya. Ini baru ada aja kemarin. Langsung aja katain monyet. Dan dibilang apa? Gue bilang, dinanya kan, kemarin apa modal awalnya berapa? 20-an kalau nggak salah gue bilang. Buset, dia bilang mahal banget. Nggak mahal anjir, itu investasi monyet. Terus. Nggak, jadi gue bilangin bang, 20 juta tuh banyak emang. Cuman kalau lu ngumpulin 3 tahun, Nggak berasa. kekumpul. Setahun, misalkan nih setahun aja, lu bagi 12, 20 bagi 12, kita hitung deh. Mana HP? Oh iya HP gue mati. Coba kalkulator. Kok lu HP 2 sih? Nggak boleh tahu. Kenapa? Kan nomor kan harusnya 1. Di sini doang. Oh ini Indonesia, satunya Indonesia. Ini Indonesia. Oh. Nih, Coba tulis aja 20 bagi 12 dibagi 12 berapa? 1.600.000. 1.600.000 dibagi 30. Dibagi 30. Keterangin 500.000. 500.000 dibagi 3. Dibagi 3. Tuh 18.000. 18.000 dalam 3 tahun anjir. Kalau gue kemarin mungkin agak cepet bang ya. Kemarin tuh ngumpulinnya 1 bulan 1 juta. Iya. 1 bulan Oke lah. Kalau gua kan ngumpulin 20 juta kan sebulan. Soalnya gue dapat ada project film jadi comedy consultant. Tahu. Jadi comedy consultant sebulan itu 54 juta. Oh. Ya tapi kan banyak orang berpikir bahwa itu enak ya. Tapi kan gue tuh di dunia komedi tuh 10 tahun. Berarti gue investasinya kan di belakang tuh, yang kalian tuh nggak ngeliat gitu. Nah kayak misalkan gue yakin banget pemasukan lu tuh pasti lebih dari 30 lah. Apa 20 di sini? Pas di sini Perkiraan 25 lah. 25. Maksud gue Paling gede tuh. itu kan lu udah modal kan. Lu udah modal 20 dan berdarah-darahnya itu yang nggak dikasih tahu ke orang. Lu cuma ngeliat gajinya yang sekarang gitu. Nah, sama bukan masalah duit aja, Bang. Apa? Masalah belajar. Oh iya, belajar. Gue tuh kan mau pengen ngejar N5 sebetulnya sampai tahun ini. Gue mau belajar dari 2023 sampai 2025 gue N5 megang. Cuman memang skala prioritas gue bukan ke Jepang dulu. Jadi gue lepas tuh. Gue bayar kursus gue. Kursus online sih murah. Cuman
Sampai istri gue bilang, mana duit mana? Iya sorry pemalasan gitu. Cuman balik lagi, kan semakin, ini gue niatnya setiap tahun gue jalan tuh ke Jepang. Ya observasi, ya itu tadi 3, observasi baju, observasi pakaian, observasi stand up, apakah bisa menghasilkan, dan tempat tinggal. Tempat tinggal hari tua. Tuh. Mereka tuh nggak mau ini belajar ya. Ya mungkin kayak kejadian kayak gua 6 bulan belajar bang, N4 lulus. Dan sekarang udah alhamdulillah karena setahun udah tinggal sini kan. Ya gua tuh ketolong tuh gara-gara nontonin anime kayak dorama gitu. Nah gua tuh emang ngasih saran gitu ke teman gua. Kalau misal lu mau belajar percakapan, nonton dorama sama anime, tapi jangan nonton doang. Kalau misal ada lu baca subtitle sama lu dengerin. Lu dengerin, misal oh ini artinya apa tuh? Ini berarti translate-nya ini. Kalau ini ngomongnya gini tuh translate-nya gini. Ingetin. Naruhodo. Ya, Naruhodo enggak tuh? Oh jadi begitu. Udah. Harusnya diingetin. Nah, iya. Yang kocaknya mereka tuh gua udah nonton dorama, anime segala macam tuh kan enggak ngerti cara ngomongnya gimana ya. Jahat sih. Jahat sih memberikan alasan malas untuk berhenti berkembang tuh malas, kesel gua. Terus sama belajar ya itu tadi yang mereka pikir tuh belajar bahasa Jepang tuh cuman kayak belajar ngomong doang, nggak ngapalin kosakata, nggak ngapalin pola kalimat. Kan yang ya soalnya kan terbalik kan. Nah apa yang belum lagi ngapalin kanji kan? Oh paling berat. Iya. Paling berat. Ya paling nggak tuh kalau misal berat ngapalin pola kalimat, banyakin kosakatanya aja, kotobanya, banyakin kotoba karena itu nolong banget. Iya. Nah mereka tuh malas ngapal, maunya masuk LPK, bisa ngomong, berangkat, udah gitu aja pikirannya. Dan sampai ke Jepang bukan kerja, main. Iya sih, sifat kekanak-kanakan sih. Gue aja kesini tuh emang niatnya liburan, maksudnya gue pengen pamerin ke istri ini loh Jepang gitu. Tapi pada akhirnya gue mah kayak rumah, kayak bangun siang, jalan, makan, muter ke sono. Nggak ada ngejar kayak gue mah ke Asakusa ke tempelnya. Enggak, gue males gue. Udah kayak orang biasa. Nyari kehidupan aja di sini udah. Iya emang yang survei aja. Seru. Ada lagi magang-magang bodoh. Masalah paling gede duit doang sih paling. Gak di mana-mana sih kalau duit mah. Duit mah masalah banyak orang sih. Makanya gue niat insya Allah sih, maksudnya kerja keras di Indonesia sampai punya, setidaknya gue bisa beli rumah di sini. Bukan di sana dulu. Bukannya udah? Belum. Lah itu yang ada ini home gym. Ya kan sewa. At least gue mau punya rumah memang di daerah situ. Gue suka tempatnya. Habis itu baru ngumpulin duit buat passive income kan. Iya. Kayak misalkan investasi. Sebetulnya investasi itu kan dividen di blue chip itu 7% per tahun. Kita hitunglah 2% buat inflasi. 2-3% inflasi, berarti gue bisa menikmatinya 4% dari tabungan yang gue punya. Iya, 4%. Jadi ketika gitu udah ngeklik itu, baru gue nyari rumah di sini. Istri bilang gue takut gempa dan lain sebagainya. Yah, di sini kan banyak teknologi, sampai gedung ini aja Sumpah, udah bang, ya? anti gempa kan. Gue pernah tidur, gempa tuh asik. Yah anjir lah, sembarangan dah. Kayak naik ayun aja di goyang. Kayak gempa, udah tidur. Udah. Iya karena kan, ya ini kan rumah kan dibangun sedemikian rupa sehingga aman kan sama gempa. Iya. Sama gedung juga tuh ada alat yang kata bundling, iya, jadi bantalan gitu. Gini aja udah. Makanya gue ngerasa nggak apa-apa, yang penting gue nggak deket laut. Deket laut bahaya. Yang deket laut aja gue takut tsunami kan. Kayak cari daerah tengah sih bang. Kayak Tokyo tuh jangan sih, soalnya deket banget, deket laut juga. Oh iya, Tokyo pinggir banget. Nah tempat gue tuh aman, cuman kalau misal udah bulan 6 ke bulan 7 itu musim suyu, kayak musim hujan. Itu
kadang badai petir seminggu sampai. Mhm. Itu doang sih paling. Cuman nggak sampai nyamber ke kepala. Cuma dadar gitu doang. Udah intinya mah kepala gua Harvest Moon aja. Ritual Harvest Moon ya. Kalau buat usaha di Indo bang ya, gue tuh juga mikirin kayak gue ngumpulin duit di sini tuh, ini gue udah apa nyicil tanah di Indo. Ya Palembang. Pengen ngebangun kontrakan aja. Ya, iya. Jadi kayak Passive income. ya gimana ya, kayak nggak perlu, cuman perlu effort di awal buat ngebangun duitnya segala macem. Habis itu udah tinggal nyari yang siapa yang mau ngontrak, nerima duit, udah gitu aja tiap bulan. Tapi lo harus tahu tuh, lo harus hitung juga Iya. pajaknya. Brengsek juga pemerintah. Iya, itu makanya. Nah, kenapa ada tagar kabur aja dulu? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang memberatkan orang Indonesia, itu doang sih. Pajak dinaikin, fasilitas Iya gitu-gitu doang. anjing lah, kesel gua. Jalan banyak bolong. Kayak di mana ya, di Jerman atau di mana yang pajaknya 25%? Wah, tapi jalanannya bagus. Bagus banget bang. Kayak transportasi umumnya bagus. Ini kayak di Jepang walaupun kereta menjelimet tapi sangat memudahkan sih. Mau sejauh apapun, kayak misalkan orang ketemu dari Jakarta ke Cibinong deket banget, anjir lah. Ini aja kayak dari Tochigi ke Tokyo tuh kayak dari Jogja ke Jakarta deh kayaknya. Sejauh juga, sejam ya? Enggak juga sih. Inilah Karawang lah. Enggak, Bandung. Wih, Bandung. Enggak. Bandung. 2 jam setengah. No. Kan 5 jam kan lu bilang kereta biasa. 2 jam setengah. Oh, 2 jam setengah. Iya berarti. Hampir 3 jam lah. Bandung ke Bandung. Hampir 3 jam. Tasikmalaya. Dan juga tuh murah lah bisa dibilang. Buat jalan sejauh itu. Cuman 2.100. 200.000. Wih, murah. Murah. Dibandingin sama WUS ya, WUS. Iya, WUS tuh 1 juta ya. 10.000 satu emang. Wah, anjay. Satu mang di sini bisa makan buat 10 hari. Itu aja udah makan enak. Makan daging tiap hari. Iya, kalau masak. Ya. Tapi iya sih, karena gue belanja mulu sih. Kombini mulu. Ke kombini tuh praktis emang, cuman masih agak mahal. Di Supa paling. Supa agak murah. Apa tuh Supa? Supermarket kayak. Oh. Iya, Supa. Menarik lah. Nah, gue ngerasa stand up Indo Tokyo tuh tidak bisa berkembang karena stand up Indo Tokyo belum punya fasilitas yang memadai soal latihan. Karena kan kalau di Indonesia enaknya latihan tuh karena kafe menyediakan kan. Kafe menyediakan. Oh iya, monggo gitu. Bener. Jadi di Palembang juga udah mulai bang. Kemarin kan kalau misal di Palembang ya, kalau cuma kafe itu cuma paling live musik doang. Nah baru-baru ini tuh udah mulai ada anak stand up masuk. Iya. Walaupun di luar, yang stand up di luar, yang live musik di dalam. Itu maksudnya tuh udah ada lahan buat orang latihan gitu, buat yang anak-anak mau latihan. Sama ini juga sebetulnya tuh kolam biru untuk stand up di Jepang. Karena di Jepang nggak ada stand up. Ada comedy club ada. Cuman stand up bahasa Jepangnya nggak ada. Nah, di kepala gua ini akan jadi ladang bisnis yang oke kalau misalkan lu tahu relate-nya orang Jepang gimana. Risetnya sih. Riset sedalam mungkin. Kayak misalkan lu tahu nggak kenapa cewek Jepang harum-harum tapi cowok bapak-bapak Jepang tuh bau. Relate nggak? Gue pernah naik kereta bang ya, itu dempet-dempetan gini, itu bapak-bapak di depan gue. Bau kan? Bau ikan, Iya kan? bau ikan sarden. Lu tau nggak kenapa? Kenapa? Karena cewek Jepang itu kan dia kan punya onsen pribadi lah di rumah. Yang berendam duluan tuh ceweknya. Jadi kepala keluarga terakhir. Itu kan gak diganti airnya. Daki semua. Daki semua ya kan? Nyerep tuh. Iya lagi. Itu pasti lucu tuh di Jepang. Cuman orang tuh nggak ngeh aja. Nah di kepala gue
walaupun dengan umur gue yang tua, nantinya mungkin umur 50, gue masih bisa ngasilin duit di sini gitu maksud gue. Gue tuh sampai mikirin sejauh itu tuh, Pak. Iya. Betul. Nah, makanya tiap tahun tuh gue pengen tahu kehidupan orang Jepang gimana. Udah ngumpulin premis tuh. Yang tiap harinya gimana, hari-hari. Hari-hari. Berapa dulu? Ya, sekali dayung 3 pulau gue di sini. Menarik lah. Ini kalau musim semi tumbuh berarti pohonnya. Kalau yang ini kayak emang mati? kagak deh. Emang pohon gak guna. Pajangan doang kan? Kayaknya. Kalau kayak pohon-pohon yang gitu tuh, Iya. itu mungkin pasti bakal tumbuh itu. Itu udah mulai tumbuh tuh. Mulai tumbuhnya mulai dari bulan 3 sih. Bulan 3, nah bulan 4-nya tuh yang puncak apa buat hanamian, ngeliat bunga sakura. Menarik banget di sini. Tapi lu lebih nyaman di sini apa di Palembang? Jujur Bang ya, jelas di sini. Jelas di sini. Kenapa? Tenang di sini. Terus? Ya kayak dengerin suara klakson yang nggak ada di sini. Aduh iya, klakson nggak ada. Klakson nggak ada. Terus gue ngerasa ini juga support banget sama kebutuhan fisik kita kayak jalan kaki. Makanya kan jarang orang gemuk lah di sini. Ada tapi jarang. Ya lu bandingin sama abang-abang buncit di Indonesia. Iya nggak sih? Terus apa lagi yang enak? Ya jalan kaki tadi prioritasin banget, transportasinya mudah kemana-mana. Sama mungkin gue kedapatannya tempat kerja enak sih. Gue nyaman di tempat kerja. Kan katanya kan ada tekanan, stres, sampai orang teriak-teriak. Kagak sebenarnya. Enggak kan? Kagak. Mungkin kayak di beberapa orang mungkin bakal ngalamin gitu kayak deadline. Ini apa yang kerjanya tuh harus ya gini. Lu kerjanya malah begitu. Dan juga tuh ada emang yang modern orang Jepang yang kayak orang Indo tuh ada. Kayak misal dia udah benci sama lu, mau lu orang Indo atau orang Jepang, siapapun yang buat salah, misal lu nih Bang dibenci sama orang, tapi gue yang buat salah, lu yang disalahin. Ada gitu. Nah kayak di tempat gue, alhamdulillahnya gue tuh kayak dipermudah di situ. Dan support semua, orang Jepang juga support. Kayak apa? Kita kan kayak di Indo ya, mau ngajuin cuti aja tuh kayak mohon banget, kayak sampai harus disembah-sembah dulu tuh atasannya. Kalau di sini kayak udah nggak apa-apa, tulis aja cutinya, masukin aja mau berapa hari. Udah tulis aja cuti mau berapa hari, tapi nanti kamu nggak usah kesini lagi ya. Itu mah diusir udah di PHK itu mah. Kayak kemarin habis main snowboard kan demam tuh Bang, ngelapor sama leader, orang kantor datang ke rumah dicek apa kena influenza atau enggak, corona atau enggak, dicek beneran. Namanya apa sih, lupa gue, di swab ya. Lupa saking lamanya. Datang di swab gitu. Kalau misal dibilangin kan, kalau misal demamnya belum turun, kita ke rumah sakit, dia bilang. Nah yang enaknya lagi ya, rumah sakit di sini tuh 70%-nya di cover sama pemerintah. Jadi tinggal bayar 30% doang. Murah banget. Ini kayaknya. Kalau di Indonesia kan lu sakit nih di cover tuh sama penyanyi. Semangat mencari uang demi kesehatan. Kerja tipes ya. Kerja tipes aja. Perusahaannya gitu. Dan juga tuh karena gua orang pertama ya. Orang Indo pertama di perusahaan itu. Oh anjir, pantesan enak banget. Iya, disayang banget Bang. Maksudnya, gue yakin kenapa lu senyaman itu. Pertama, lu orang Indonesia pertama masuk situ. Yang kedua, belum ada track record orang Indonesia yang kayak anjing. Iya. Nah, mereka tuh udah ngerekrut dari negara lain, dari Myanmar. Jadi, senpai itu udah 5 tahun Bang. Nah 5 tahun tuh, baru tahun ini, baru mau rekrut lagi. Sedangkan gue kemarin baru setahun kemarin kan datang.
itu 4 orang datang, jadi 1 gagal, 1 dipulangin karena anjing emang. Ya emang anjing. Ya, udah dipulangin. Baru-baru belum gue setahun, gue datang bulan 1, bulan 8 ya, itu udah ngadain wawancara lagi, ngambil anak Indo lagi. Mungkin karena Orang Indonesia. Ya contohnya bagus. Ya gimana ya, menurut gue bang ya, yang orang bilang kerja di Jepang tuh harus cepet, harus gimana ya, kayak capek lah bisa dibilang. Capekan kerja di Indo. Iya. Serius, gue pernah ngerasain kerja di retail kan? Iya. Nah, Alfa. ya, gue di Indomaret. Oh iya. terus. Kayak dia kerja tuh dari jam 7 sampai jam 2 kan? Harusnya. Nggak taunya datangnya ada jam 6 pagi, pulangnya bersih-bersih. jam 6 sore. Ya. Nggak dihitung lembur. Nggak dihitung lembur, setuju gua. Di sini, gua kadang shift malam tuh, kadang tuh nokori 1 jam kayak nokori? Kayak lembur 1 jam. Lembur 1 jam tuh dibayar bang, beneran dibayar. Dan juga kayak padahal lu nggak ngeh ya, dan nggak ada niat buat lembur iya. gitu. Soalnya di Malaysia juga gitu pak. Nah kan, kayak emang di Indo doang. sabar. Terus. Kayak jadi udah kebiasa. Jadi baru-baru ini kan orang ada bocah baru datang kan. Jadi orang tuh udah cukup, nggak kekurangan orang, jadi nggak perlu lembur lagi. Karena udah kebiasaan lembur. Jadi biasa pulang setengah 10. Ini sekarang pulangnya setengah 9. Dia. Guanya. Oh ya terus. Yang lembur. Lewat aja dikit. Kayak lewat 5 menit. Udah ngapain kerja lagi, udah pulang. Tapi ini belum selesai. Udah nggak apa, ntar yang ini si pagi yang nyelesain. Ya kita yang biasanya nggak enakan ya, karena belum kelar. Yang di Indo tuh yang harus pokoknya kerjain dulu selesaiin dulu kerjaan baru pulang. Yang di sini tuh enggak, kalau cukup laporan aja. Ini ada baju yang belum dicuci, masih di mesin cuci, ntar tolong masukin ke pengering ya. Cuma laporan gitu aja. Oh yaudah ntar dikerjain. Kayak kita yang biasanya harus ngerjain nyelesain dulu baru pulang tuh kayak nggak enak, kayak ini harus diselesain dulu. Udah niat gue nyelesain malah dimarahin, kamu tuh harusnya pulang jam segini tuh, pulang, udah nggak usah kerja lagi nih, udah ada si pagi. Sama kemarin baru catatan ya, niatnya ngebantu doang. Ya ngebantu tuh kayak masukin catatan minuman, makanan, atau enggak yang perawatan mulut, itu kan harus dimasukin kan di catatan. Sama gue masukin bang, sama leader gue dipanggil, sini dulu. Ya kenapa, gue bilang mampus, dimarahin gue bilang. Iya. Ini sebenarnya tuh kerjaan si pagi, kamu nggak usah kerjain kecuali kalau kamu lembur. Sebenarnya nggak apa-apa kalau misal kamu kerjain, tapi nggak usah, dia bilang. Ntar yang si pagi nggak ada kerjaan. Kayak dihargain itu ya, seapresiasi itu bos lu ya. Oh ya udah, maaf, nggak apa-apa, ini bukan hal yang buruk, dia bilang, nggak usah minta maaf. Ini terlalu mantep kalau di kepalanya dia gitu ya. Iya. Ini terlalu mantep bos. Lain kali nggak apa-apa, langsung pulang aja, dia bilang. Aduh, enak banget kerja di sini. Sama ini mungkin dia mikirnya adalah kalau lu lebih, sedangkan hitungan gua, lu nggak boleh lembur gitu mungkin. Ya itu juga bukan baik dan buruk jadi keduanya. Kalau gua kan di Markicap tuh sebagai finance kan, maksudnya kalau udah keukur segini nggak boleh lebih nih. Nah mungkin pemikiran bos tuh ditekan sama finance begitu. Iya sih. Jangan lembur, soalnya juga ini kan udah peraturan di negara ini, lembur harus dibayar. Kalau enggak kena denda kan perusahaan gitu. Dan juga yang enaknya lagi bang ya, setahun tuh 2 kali dapat bonus, 1 bulan gaji. Tahun baru sama Natal. Kagak. Natsu sama Fuyu. Natsu apa? Natsu musim panas. Musim panas. Fuyu musim dingin. Jadi pas bulan 7 tuh keluar bonus. Oh, berarti 1 semester ya? Keluar bonus Natsu. Sama kemarin bulan 12 tuh keluar bonus juga. Gimana kayak kerja tuh, maksud gue ya, gaji tuh udah gede dan cukup ya. Terus dikasih bonus lagi gitu, kayak happy. Seneng banget. Dan juga kerjanya tuh nggak seberat itu bang. Enak banget kerjanya, kayak. Ya makanya badan lu bagus kan, banyakan nge-gym daripada jeda. Iya lagi.
Iya lagi. Beratan nge-gym daripada kerja. Hal kecil aja kayak kita bisa kita tahu kotoba baru, kita tahu kosakata baru itu kayak diapresiasi banget. Oh keren ya. Dan Mungkin juga lo advance gitu ya, maksudnya kayak misalkan understand jadi apa gitu. Kalau bahasa Inggris kan ada tingkatannya juga tuh. Walaupun mungkin itu tuh cuman budaya tatemai mereka doang. Ya cuman kayak seneng aja gitu bang, kayak kita tuh diakuin di situ. Dan mereka ngerasa bahwa lu tuh belajar di atas harapan kita gitu kali ya. Kadang memang begitu. Banyak orang kalau kerja tuh udah seadanya aja. Padahal gua nggak tahu ya, tapi orang-orang sukses, orang-orang hebat itu dia misalkan gajinya 1 juta, tapi dia berupaya untuk bekerja yang value-nya lebih dari 1 juta. Nah harusnya orang Indonesia mikirnya kayak gitu. Harusnya. Cuman kan enggak, goblok, bangsat emang. Lagi yang fenomena Gen Z zaman sekarang ya. Iya. Gue Gen Z bang. Cuman gue nggak relate sama kelakuan Gen Z sekarang. Ya karena kan kebanyakan mayority. Bukan berarti semua Gen Z itu ini menyebalkan. Tapi juga. ya mungkin Lu lahir tahun 2000 tahun dulu. Ya udah. Ya mungkin kebentuknya tuh gara-gara mungkin gue dari SMA tuh emang udah kerja sendiri, mainnya sama bapak emang. Mungkin kebentuknya dari situ kayak udah tahu sulitnya nyari duit gimana. Dan kayak ngeliatin Gen Z sekarang tuh kerja dikit ngeluh, diomelin atasan dikit ngeluh. Iya, lembek lah. Iya. Karena kita juga dididik, gue nggak tahu ya bokap lu gimana, tapi gue dididik keras juga sama keras. bokap. Militer bang. Gue pernah. Bokap lu militer? Kagak, didikannya doang. Oh ya, didikannya doang. Gue pernah SD pulang sekolah cepat, dari sekolah pulang cepat, sama bapak gue dimarahin sama gue nya dimarahin. Kenapa pulang cepet? Tanpa nanya alasan anaknya dulu kenapa pulang cepet, tiba-tiba sepatu safety tentara tuh melayang di sini. Goblok. Udah, yang guanya udah nangis. Terus emak gua pulang. Ini kenapa nih anak nangis ya? Minggat dari sekolah, cabut langsung kesimpulan. Cabut dari sekolah. Lah itu teman-temannya pada pulang di jalan dibilangin. Terus emang gue pulangnya agak cepet emang. Terus. Karena naik sepeda kan. Terus kayak bapak gue tuh nggak ada kata maaf apa-apa. Kayak dari kabur. Sama gue yakin orang tua tuh nggak punya nggak bisa minta maaf karena takut harga dirinya hancur. Padahal sebenarnya nggak apa-apa sih bang. Nggak apa-apa tau. Nggak apa-apa. Makanya gue ngeliat bokap gue, terus gue berpikir gue nggak mau deh jadi kayak dia deh. Iya. Nah, gue pegangan hidup gue gini bang. Gue nggak benci sama bapak gue, cuman gue nggak mau jadi orang tua kayak bapak gue. Iya, setuju. Gue benci lagi. Gue benci dalam artian gini, maksudnya ketika gue kecil susah, ketika gue udah bisa hidup mandiri, beliau memanfaatkan itu. Maksudnya ada beberapa orang harusnya ada rasa nggak enak untuk tidak menyusahkan, karena waktu kecil gue tidak disupport dengan baik. Soalnya gue sekolah tuh dulu karena memang duit jajannya sedikit, sampai gue bahkan nggak mau minta duit lagi, itu gue nginep di rumah teman. Nah harusnya kan ada rasa khawatir kayak makan di sana ada apa enggak. Udah lepas aja gitu, kayak ayam gitu. Apa at least lah, kalau ya gue mikir kayaknya gue kalau jadi orang tua gue nggak mau seperti dia gitu. Karena udah ada pengalaman kan. Iya, kasihan gitu. Kayak gue tuh dulunya gue benci bang sama bapak gue bang, benci banget malah. Kayak memori baik gue sama bapak gue tuh cuma satu, gue digendong waktu tahun baru ngeliat kembang api, satu doang. Sisanya dia hampir ngebacok kepala gue. Serius? Bukan militer, itu mah gangster. Gue tidur bang, dia kan ribut sama emak gue ya. Gue tidur tuh setengah sadar, tiba-tiba parang tuh hampir di sini. Cutuk kayak di apa? Ditempel ya. Ini apa? Kayak ranjang kayu. Cutuk. Gue masalah. Parang. Kenapa emang? Berantem sama emak gue. Sisanya ya kayak ya dia marah-marah. Gue waktu SD berapa kali diusir. Kondisi bokap lu itu kemarin ekonominya kecil. Emang agak kurang. Ya udah itu dong sebetulnya. Ya. Dan selagi muda mau kerja seanjing-anjingnya udah. Dan juga kemarin tuh masih hobi mabok. Rumah kejual gara-gara abang gua. Judi. Kan. Sekolah pelayaran. Ya, pas tamat jadi sales panci. Kenapa ya?
Ya memori. Untung lu sama gua jadi relate. Soalnya abang gua juga nating. lanjut. Jadi memori baiknya itu cuma satu doang, banyak memori buruknya. Sampai ya emang benci banget gitu. Jadi trauma ya. Iya, jadi apa sampai mikir tuh kalau misal udah tamat sekolah harus cabut dari rumah. Sampai kejadian SMA mungkin hampir tamat SMA itu disuruh bapak jemput kerja. Jadi motornya tuh gua pakai. Jadi gua antar dia, terus gua pakai motor, ntar sore jemput dia. Dan emang posisinya kemarin tuh yang gue keluarnya tuh cepet emang, jadi langsung jemput ke sana agak cepet. Jadi kayak ngeliatin dia kerja bang, kayak keringetan, capek banget. Kerja apa? Mebel. Kayak mebel kayak Kayu. Terus sedih aja gitu. Gue kenapa sampai pikir kenapa gue benci sama bapak gue ya, sedangkan dia nyari duit segininya gitu. Secapeknya Ya, walaupun posisinya kemarin gue SMA bayar SPP sendiri segala macam sendiri, ya buat makan juga kan dari dia juga. Terus sampai nyari duit sampai segitunya, sampai capek keringetan. Nah dari situ kayak mulai ngertiin dia, kayak kadang sore nggak pernah ngomong, kadang iseng-iseng aja bikin kopi ngobrol gitu. Tapi orang tua tuh seneng tau. Orang tua tuh seneng ketika anaknya mau ngobrol. Cuman dia punya gengsi untuk ngajak ngobrol anak. Ya. Aneh banget ya emang orang tua. Maksudnya udahlah harga diri lo tutup aja karena lu udah tua gitu. Karena mungkin dia dididik sama orang tuanya gitu bang. Betul. Didikannya gitu. Nah ini kan karena evolusi teknologi semakin canggih sehingga kita tuh tahu benar dan salah. Ya, Kalau cara dulu, ngedidik anak yang bener gimana. Dulu tuh nggak ada soalnya. Saran nih buat teman-teman yang pengen kerja di Jepang. Menurut lo? Konsisten Belajar sama belajar bahasa Jepang tuh asik sebenarnya. asik. Bisa sambil nonton. Iya. Kadang apa atau Tapi nontonnya jangan jaf ya, maksudnya lu nggak belajar malah coli nanti. kan cuma dua kata doang itu. Yamete sama kimochi. Cuma itu doang yang tahu. Sama gue penasaran nih sama orang Indonesia yang nikah sama orang Jepang. Dia Bakal sama nggak ya? bakal sama nggak sih gitu? Atau beda gitu? Atau terlalu sopan? Jadi pas masuk dozo yoroshiku onegaishimasu. Hey dozo. Terima kasih. Ampun mas. Yaudah mas. Konsisten aja sih, sama jangan ngarep langsung bisa ngomong, ya dinikmatin aja prosesnya. Dan juga kalau misal mau belajar beneran ya jangan cuman dari ngafal doang, kalau bisa ditulis. Betul. Ditulis. Jadi soalnya nulis itu yang gerak tuh sensor motorik itu yang gerak tuh isi kepala, jari, mulut. Soalnya kan kadang-kadang kita nulis ya, tuh sambil ngomong kan ini. Iya. Benar. Itu nanti gue insya Allah lah gue peragain pulang dari sini gue mulai. Sama banyakin dengerin kayak bahasa Jepang, kayak lagu mungkin. Kalau misal bisa dengerin podcastnya, dengerin aja. Jadi gimana ya, ngebiasain telinga bang. Kayak gue kemarin aja 1 minggu gue nyesuaiin diri di sini. Ini orang ngomong cepat banget. Iya. Ngomong apa? Tapi udah dari seminggu udah kebiasa telinganya. Karena mungkin ya gue dengerin lagu-lagu Jepang kayak gitu kan, kayak mungkin beberapa kosakatanya gue tahu, jadi gue dengerin ini dia pengucapannya gini nih. Ya, bisa karena terbiasa. Gini, karena bahasa tuh harus dibiasakan. Harus dibiasain. Bukan karena lu yaudah gue ikutin juga deh, gue seminggu dengerin lagu, dengerin apa, tapi lu nggak belajar aja, lu nikmatin, lu malah bersenandung, jangan. Itu percuma. Makanya ketika lu melihat orang yang enak, coba lihat perihnya gitu. Jangan pernah ngeliat orang yang megang piala, tapi lihat orang yang lagi latihannya gimana gitu. Benar. Menarik nih obrolan. Daging, anjay daging. Cuman ham nih kalau di. Tapi lu makan babi? Kagak lah. Gue alkohol udah berhenti, udah setahun. Berarti minum. Minum dulunya. Udah setahun aja berhenti. Iyalah. Gue yakin kenapa lu berhenti alkohol. Karena udah nge-gym. Benar. Soalnya nge-gym. Iya sih. Ini terakhir deh kita bahas. Soalnya gue ngerasa nge-gym itu tuh
ngebuka perspektif baru soal kesehatan. Pertama, ketika lu nge-gym, lu jadi sadar nutrisi yang masuk di tubuh lu gimana. Karena lu akan merasa sia-sia ketika lu udah overworkout tapi tidak disambut nutrisi yang baik, jadinya badan nggak jadi-jadi. Yang kedua, karena tahu bahwa alkohol itu karbohidratnya tinggi dan gulanya tinggi walaupun nggak ada manisnya, sehingga memperlambat bentuk tubuh, bahkan bikin buncit. Nah itu dia tuh. Terus juga kita ngerasa bahwa anjing jalan kaki ternyata seperti itu. Dan yang buat yang nge-gym ya, nge-gym tuh cuma 20% berperan buat ngebentuk tubuh. Sisanya dari tidur sama pola makan. 20% nge-gym, 30% tidur, 50% makanan. Nutrisi. Sedap. Dah. Memori gua nggak sebanyak itu.